Untuk meyakinkan dirinya bukan vampir, gadis itu menggigit leher seorang anak laki-laki. Hasilnya, anak laki-laki itu dipakukan di dalam peti mati. Lebih banyak orang menganggapnya vampir, tapi dia tetap tidak percaya. Maka, dengan nilai yang unggul, dia pindah ke Akademi The Celle. Ini adalah akademi bangsawan terbaik di Live to Fight, dan secara ketat melarang vampir. Dia akhirnya terbebas dari stigma vampir, tetapi dia tidak bisa melupakan tatapan anak laki-laki itu yang sangat mempercayainya. Setelah menenangkan dirinya, saat dia mengangkat seluruh tempat tidurnya, dia melihat seorang anak laki-laki tiba-tiba muncul. Suho buru-buru menjelaskan bahwa dia bukan vampir, tetapi memikirkan bahwa tidak ada yang akan mempercayainya. Kepercayaan dirinya yang susah payah dibangun langsung runtuh. Air matanya tak terbendung. Namun, anak laki-laki itu berkata, "Aku percaya padamu. Lagi pula, pemeriksaan masuk sekolah kita sangat ketat." Mendengar itu, Suho berterima kasih atas pengertian anak laki-laki itu. Lalu bicaranya menjadi serius. "Aku benar-benar tidak ingin disangka vampir, karena aku lebih membenci vampir daripada siapapun di dunia ini." Mendengar itu, anak laki-laki itu berkeringat dingin. Tiba-tiba, ekspresi Suho menjadi ceria kembali. Karena di sini dia tidak perlu khawatir disalahpahami. Anak laki-laki itu juga menyadari bahwa Suho telah banyak menderita. Lalu Suho berkata, "Semua ini karena vampir." Dan anak laki-laki itu kembali berkeringat dingin. Sebenarnya, Suho mendengar dari orang tuanya bahwa sebelum dia lahir, vampir hanya ada di novel. Dia juga tidak tahu mengapa mereka tiba-tiba muncul. Mendengar ini, ekspresi anak laki-laki itu menjadi serius. Tidak lama kemudian, Suho menemukan buku anak laki-laki itu. Keduanya pun mengobrol sebentar tentang buku itu. Karena biasanya tidak punya teman bicara, Suho banyak bicara, hingga Suho mengira anak laki-laki itu merasa terganggu. Dia mengetahui bahwa anak laki-laki itu tidak merasa begitu. Suho pun memberikan buku itu kepada anak laki-laki itu. Anak laki-laki itu mengambil buku itu, berpamitan, dan pergi. Suho baru ingat sejak tadi dia bahkan belum menanyakan namanya. Tiba-tiba pintu terbuka lagi. Anak laki-laki itu berdiri di ambang pintu dan menanyakan nama Suho. Kebahagiaan yang tiba-tiba hampir membuat Suho pingsan. Dia berkali-kali menyebutkan namanya sendiri. Lalu keduanya terdiam. Setelah beberapa saat, anak laki-laki itu bertanya, "Kau tidak ingin tahu namaku?" Suho pun langsung menanyakan namanya. Reaksi ini membuat anak laki-laki itu malu. Tapi dia mengatakan namanya, Huari. Setelah berbasa-basi sebentar, dia pun pergi. Huari berjalan di koridor. Tiba-tiba seorang pria berambut merah memanggilnya, "Kak Huari," dan menyusulnya, namanya Dino. Di belakangnya ada Siang berambut pirang, Soren berambut biru, dan Yian berambut abu-abu. Mereka mengetahui bahwa Huari ingin berteman dengan manusia. Soren adalah yang pertama menentang. Maka mereka pun berdiskusi dalam pikiran mereka. Mendengar itu, Huari tidak menerima pendapatnya. Dia merasa Suho berbeda, merasa sangat mirip dengan dirinya. Dino berpendapat jika mereka sejenis, Suho tidak mungkin bisa masuk sekolah ini. Huari juga tahu Suho bukan sejenis dengan mereka, tetapi ada daya tarik yang aneh padanya. Mendengar itu, Siang menggodanya, "Jangan bilang kau menyukainya, Li." Tapi Soren langsung membantah, "Kita tidak mungkin memiliki perasaan seperti itu. Tidak boleh, meskipun kita ingin bergaul dengan baik. Manusia pada akhirnya akan." Yang juga bilang kalau terlalu dekat dengannya akan membahayakan Suho. Setelah mendengar pendapat mereka, Li menghela nafas. Beberapa saat kemudian, Soren menekankan, "Intinya, mulai sekarang, jangan terlalu dekat dengan murid pindahan itu." Entah sejak kapan, Suho berdiri di belakangnya. Dia menundukkan kepalanya karena malu. Dia tidak menyangka akan dijauhi secepat ini. Dia selalu seperti ini sejak kecil. Tidak ada yang mau bermain dengannya. Dia pikir di sini, tanpa vampir, tidak akan seperti ini. Tapi ternyata dia tidak bisa menghindarinya. Dia pikir tatapan mereka sama seperti orang-orang sebelumnya. Tapi ternyata tidak. Tatapan mereka menunjukkan sedikit keterkejutan dan rasa malu. Suho merasa canggung ditatap seperti itu. Sion adalah orang pertama yang menyapanya dan memperkenalkan dirinya. Keramahannya membuat Suho sedikit canggung. Untungnya, Dino segera menariknya menjauh. Sambil menjelek-jelekkan Sion, dia memperkenalkan dirinya. Sion melotot padanya, "Dino, kau jahat sekali." Saat itu, Ian menyeka tangannya, lalu mengulurkan tangannya dengan sopan ke arah Suho. "Halo, aku Ian." Suho tentu saja senang menyapanya. Tiba-tiba Ian berkata, "Jangan dimasukkan ke hati perkataan Soren tadi. Kami tidak setuju dengannya." Soren menggertakkan giginya. "Kau tidak bicara seperti itu saat kita berdiskusi tadi." Suho tentu saja memperhatikannya. Benar saja, dia memang membenciku. Dan dia juga mengatakan hal-hal itu tadi.
Soren dengan angkuh memalingkan wajahnya. Meskipun Suho sedikit kecewa, ini jauh lebih baik daripada sebelumnya. Dia juga tidak tahu bagaimana Lee memperkenalkan dirinya tadi, sehingga mereka bersikap ramah padanya. Soren berdiri dengan canggung, ingin mengajak mereka pergi bersama. Namun, mereka mengabaikannya. Sebaliknya, Lila yang pertama bertanya kemana Suho akan pergi. Setelah mengetahui dia ingin menjelajahi sekolah, yang lain juga ikut ingin pergi bersamanya. Soren tentu saja tidak mau kehilangan muka. Harus ada seseorang yang mengajaknya pergi bersama. Jadi, mereka membawa Suho untuk melihat perpustakaan terlebih dahulu. Suho lebih tertarik melihat jenis buku yang dipegang Lee, tapi Lee bilang buku jenis itu butuh izin khusus untuk dibaca. Akhirnya, dia hanya bisa menenangkan Suho dengan mengatakan akan menceritakan isinya nanti. Sambil berkeliling sekolah, Sion juga memperkenalkan mereka satu persatu. Dia pertama kali mengatakan bahwa dia dan Suho sama-sama kelas 10. Ian dan Gino kelas 11. Dia tidak menyebutkan Soren, sedangkan Lee kelas 12. Mendengar itu, Suho merasa sedikit aneh. Kalian tidak sekelas tapi sangat akrab, hebat sekali. Mendengar itu, mereka semua terdiam. Beberapa saat kemudian, Lee menjelaskan bahwa mereka tumbuh bersama. Orang tua mereka semua sudah tiada. Mereka berasal dari panti asuhan yang sama. Suho akhirnya mengerti. Dia meminta maaf atas kecerobohannya. Mereka semua merasa lega. Tidak lama kemudian, mereka tiba di lapangan olahraga. Gino mengatakan ada 2 teman baik di lapangan. Karena mereka serius dengan liga, mereka masih berlatih. Suho ingin bertanya lebih lanjut tentang liga. Tiba-tiba, tatapan Ian menjadi tajam. Entah apa yang dia hancurkan. Yang lain dengan cepat melindungi Suho. Setelah dilihat lebih dekat, ternyata itu adalah bola sepak yang ditendang dari lapangan. Seorang berambut putih dan seorang berambut ungu berlari ke arah mereka. Mereka berdua adalah Zaka dan Noah. 2 dari 7 orang itu. Keduanya melihat Ian. Mereka meminta maaf dan lari. Ian kemudian menoleh untuk menanyakan keadaan Suho. Hori terlihat menangkap Suho. Tiba-tiba, Suho mundur seperti pegas. Wajahnya memerah saat dia berterima kasih kepada mereka. Sebelum Hori selesai berbicara, dia berlari pergi. Mereka pikir dia ketakutan karena bola tadi. Kembali ke depan asrama, jantung Suho masih berdebar kencang. Bagaimanapun, ini pertama kalinya dia dilindungi oleh seorang laki-laki. Tiba-tiba, suara di belakangnya mengejutkannya. Orang itu adalah Soren yang berambut biru. Dia bertanya pada Suho, "Kau tahu namaku?" Sejak Chris meninggal, Suho tidak punya teman lagi. Sampai dia datang ke Akademi De Sele. 7 pria tampan di dalamnya tergila-gila padanya. Yang tidak diketahui Suho adalah Hori dan yang lainnya adalah vampir. Mereka juga penasaran mengapa mereka seperti ini. Mereka merasa tertarik padanya tanpa alasan yang jelas. Padahal Suho bukan dari jenis mereka. Mereka memiliki keinginan untuk membuat semuanya berjalan sesuai keinginannya. Sion mengira ini adalah cinta. Tapi mereka tidak memiliki perasaan seperti itu. Dan mereka merasakan sesuatu yang sangat kuat pada Suho. Bahkan Soren yang sombong pun mencari Suho sendirian. Dia langsung bertanya apakah Suho tahu namanya. Suho merasa merinding ditatap olehnya. Lalu dengan gemetar, dia menyebutkan namanya. Mendengar jawabannya, ekspresi Soren menjadi rumit. Dengan sombong, dia mendengus dan hendak pergi. Tiba-tiba Suho memanggilnya. "Terima kasih tadi." Soren kebingungan. Suho menjelaskan bahwa Soren menariknya saat bola datang. Mendengar itu, Soren langsung malu. "Aku tidak menolongmu, aku hanya membersihkan debu di bajumu." Suho tampak mengerti tapi pura-pura tidak tahu. Kemudian dia ingin mengajak Soren berteman baik. Tapi sebelum dia selesai berbicara, Soren memotongnya. "Jangan berpikir untuk berteman dengan kami. Kami tidak akan berteman dengan orang lain. Terutama kau." Suho hampir mati karena malu. Tanpa sepengetahuannya, Soren masih ada yang ingin dikatakan. Yaitu, Suho memberinya perasaan yang aneh. Semacam daya tarik yang aneh. Untuk mengendalikan keinginannya, dia langsung berbicara kasar dan pergi dengan cepat. Air mata Suho berlinang setelah mendengar itu. Soren langsung terkejut. Suho berkata dengan sedih, "Aku mengerti. Mulai sekarang, aku bahkan tidak akan menyapa kalian." Mendengar itu, Soren panik. Dia tiba-tiba mengatakan ingin disapa, dan juga ingin banyak bicara. "Alasan aku memintamu untuk tidak terlalu dekat dengan kami. Bukan karena kami membencimu. Hanya saja. Soren ragu-ragu. Lalu dia berbalik dan memutuskan untuk tidak melanjutkan. Lagi pula, mereka tidak akan mendengarkanku. Jadi, jangan terlalu dipikirkan apa yang kukatakan. Aku pergi dulu. Selamat malam." Mendengar ucapan selamat malam, Suho tersenyum kembali. Dia juga mengucapkan selamat tinggal pada Soren. Malam pun tiba. Hari ini adalah hari pertama Suho bersekolah di Akademi De Sele. Tak disangka, saat keluar, dia bertemu Holly. "Suho, ayo kita pergi bersama." Suho terkejut mendengarnya. Sambil berjalan, Holly berkata, "Aku ingin pergi ke kelas bersamamu. Bukankah kita sudah sepakat untuk berteman?" Suho mengira Holly datang karena takut dia merasa canggung. Dia tidak menyangka Holly begitu populer. Tapi itu wajar. Lagi pula,
Dia tampan dan ramah. Holly menyadari kejanggalan Soho. Dia mendekat ke telinga Soho dan berbisik. Apa kau merasa tidak nyaman berjalan denganku? Soho segera menyangkal. Aku justru khawatir kalian tidak nyaman karena aku. Kalian kan sudah berteman sejak kecil. Kalian pasti tidak suka ada orang baru yang tiba-tiba datang. Holly langsung menyadari kalau Soren telah berbicara dengan Soho. Dia menjelaskan bahwa Soren tidak bermaksud jahat. Lalu dia bertanya apakah Soho punya pertanyaan. Tiba-tiba Holly menutup mulutnya. Kemudian sebuah suara terdengar di kepala Soho. Karena kami punya rahasia. Soho terkejut dan tergagap. Telepati. Holly menjelaskan bahwa itu adalah telepati. Sekarang aku sudah memberitahumu rahasianya. Karena aku percaya padamu. Lalu Holly kembali berbicara seperti biasa dan menyuruh Soho untuk belajar dengan giat. Soho butuh waktu lama untuk menenangkan diri. Kelas 10-1. Xian senang sekali sekelas dengan Soho. Dia langsung menunjuk kursi di sebelahnya dan menyuruh Soho duduk di sana. Namun, jelas ada orang yang duduk di sana. Xian melambaikan tangannya, menandakan tidak apa-apa. Soren bisa pindah ke tempat duduk lain. Soho merinding. Dia langsung menoleh. Dia melihat Soren berdiri dengan wajah kesal. Setelah seharian sekolah, Holly dan yang lainnya berinisiatif membantu Soho membereskan kamarnya. Mereka menyuruh Soho untuk duduk dan beristirahat saja. Tapi Soho menolak. Dia langsung mengangkat peti kayu di lantai. Ian ingin menghentikannya, tapi sudah terlambat. Saat kain penutup peti jatuh, Soho akhirnya melihat isi di dalamnya. Dia tercengang. Ian kemudian menjelaskan bahwa itu adalah barbel seberat 100 kg. Mendengar itu, Soho semakin terkejut. Untuk sesaat, kamar itu hening seperti kuburan. Holly adalah orang pertama yang memecah keheningan itu. Dia menyuruh Soho memberikan barbel itu padanya. Dan dia mengangkatnya dengan mudah. Dia menenangkan Soho dengan telepati. Tidak apa-apa, Soho, lihat. Aku juga punya kemampuan ini. Jadi, apa kau akan takut dan membenciku? Soho segera menggelengkan kepalanya, melihat keduanya berdiri mematung. Seolah langsung sadar kalau Dori dan Suho sedang bertelepati. Ekspresi yang lain juga menjadi serius. Namun, Dori malah mengakuinya dengan santai. Lalu dia bertanya pada Suho, kau akan merahasiakan ini, kan? Mendengar itu, Suho segera berjanji untuk tidak memberitahu siapapun. Keduanya pun menganggap itu sebagai pertukaran rahasia. Lalu Suho mengatakan telepati mereka hebat. Tiba-tiba, Xiang muncul dan membuatnya kaget. Xiang terlihat sangat bangga. Lihat, aku bisa menempel di dinding. Ian juga mulai bermain-main dengan barbel. Gino mengulurkan tangannya yang hangat ke arah Suho. Kalau tanganmu dingin, bilang saja padaku. Melihat mereka bertingkah aneh, seolah hanya bisa menggertakkan giginya. Saat dia membuka matanya, dia melihat Suho menatapnya dengan mata berbinar. Apa lihat-lihat, aku tidak punya hal seperti itu. Suho terlihat sedikit kecewa. Melihat itu, wajah seolah memerah. Aku juga punya, tapi aku tidak akan menunjukkannya padamu. Setelah mengatakan itu, dia segera keluar untuk menghindari rasa malu. Dia tidak langsung pergi, melainkan mendengarkan suara tawa dari dalam ruangan. Tak lama kemudian, kamarnya sudah rapi. Setelah mengantar mereka pergi, Suho menghela nafas sendirian. Senangnya bertemu dengan teman-teman sebaik ini, dan mereka semua punya kemampuan khusus. Kenapa mereka semua punya kemampuan yang begitu ajaib, ya? Jangan-jangan mereka, Suho langsung membuang pikiran itu. Karena dia sendiri pernah dituduh secara tidak adil sejak kecil. Dia tidak boleh seperti orang-orang yang menuduh orang lain tanpa bukti. Lagi pula, Dori adalah orang kedua yang mempercayainya. Dia juga harus mempercayai Dori. Suho tiba-tiba merasa dia tidak lagi sendirian. Teman-teman barunya ini sama seperti dirinya. Sementara itu, di dekat tembok sekolah, beberapa pria berbadan tegap memanjat masuk ke sekolah. Mereka menggerutu. Di mana para vampir itu? Beberapa menit kemudian, Suho berjalan di halaman sekolah sambil membawa sampah. Dia tidak menyangka tempat sampahnya begitu jauh, dan jalannya begitu gelap. Terlebih lagi, sekarang sudah pukul 3 pagi. Suasana ini mengingatkannya pada perkataan kepala sekolah. Belum lama ini terjadi kasus pembunuhan di dekat sini. Rumornya, pelakunya adalah vampir. Bulu kuduk Suho langsung berdiri. Dia ingin memberitahu orang-orang yang menganggap dirinya vampir, bahwa dia juga takut pada vampir. Akhirnya, dia berhasil membuang sampahnya ke tempat sampah. Saat hendak kembali ke asrama, tiba-tiba dia merasa merinding. Suho langsung menangkap tangan yang hendak menyentuhnya. Pria bertinggi 180 cm itu langsung dibantingnya. Tanah pun retak. Suho baru menyadari kalau pria itu memakai seragam sekolah. Sebelum sempat berpikir, dua teman pria itu sudah datang. Pria berambut pirang marah dan menunjukkan cakarnya. Suho tetap tenang dan mengepalkan tangannya. Melihat Suho, pria itu ragu. Dan tinju Suho mendarat tepat di perutnya. Pukulan yang begitu kuat membuat pria itu memuntahkan cairan pahit. Akhirnya, dia hanya bisa meringkuk kesakitan di tanah. Pria berambut ungu malah terlihat bersemangat. Astaga, kau berhasil mengalahkan Kak Naja. Kau siapa? Suho merasa perkataan itu tidak masuk akal. Seharusnya aku yang bertanya. Kalian vampir? Pria berambut ungu meminta Suho menarik kembali perkataannya.
Jangan salah paham, kami bukan vampir. Pria berkacamata angkat bicara. Bagi kami, itu sama saja dengan penghinaan. Sepertinya mereka semua membenci vampir. Kan, yang dipukuli sebelumnya, juga mengatakan mereka paling membenci vampir. Karena memiliki kesamaan, mereka segera menyelesaikan kesalahpahaman. Para pria itu memperkenalkan diri, dan memberitahu Suho bahwa mereka adalah siswa sekolah Yu Cheng. Mereka datang ke sini untuk mencari seseorang. Sudah kuduga, ada bau menjijikkan di sini. Zack dan Noah tiba-tiba muncul di samping Suho. Apa yang kalian lakukan mengerubungi seorang gadis di tengah malam begini? Suasana yang tadinya tenang menjadi tegang. Untungnya kan masih cukup rasional. Ada siswa di sekolah kami yang terbunuh. Berkaitan dengan kasus pembunuhan vampir sebelumnya, Zack berkata dengan nada meremehkan. Lalu apa hubungannya dengan kami? Mungkin kalian yang membunuh para siswa itu. Taho langsung tersinggung dengan sikapnya. Zack dan Noah bersiap untuk bertarung. Bisakah kau bertanggung jawab atas perkataanmu itu? Zack tidak gentar. Kalian memilih datang saat bulan purnama. Karena tahu kalian tidak bisa mengalahkan kami di waktu biasa, kan? Setelah itu, kedua belah pihak saling menyerang. Terdengar teriakan hentikan. Suho berdiri di antara mereka. Hentikan, jangan berkelahi. Sekarang mereka tidak bisa berkelahi lagi. Dengan kekuatannya, Suho berhasil menahan keduanya. Noah datang dan menjelaskan kepada Suho bahwa ia ingin membantunya. Suho mengatakan bahwa tadi hanya kesalahpahaman kecil. Saat itu, Zack dan Noah menyadari bahwa mereka ditahan. Sebelum mereka sempat berpikir, Worry datang menghampiri. Kalian sedang apa di sini selarut ini? Wajah orang-orang dari sekolah Yu Cheng menjadi serius. Kalian semua menjauh dari Suho. Lalu Worry berjalan ke arah Suho dan berkata dengan lembut. Suho, kau tidak apa-apa. Sambil berkata begitu, ia mendorong Suho untuk kembali. Tapi mereka tidak berniat membiarkan mereka pergi begitu saja. Melihat itu, Worry berbalik dengan wajah marah. Aku tidak ada urusan dengan kalian. Cepat pergi dari sekolah kami. Kalian yang membunuh siswa di sekolah kami, kan? Worry menjawab dengan tidak sabar. Bukan. Tapi mereka tetap tidak percaya. Mereka juga mengatakan bahwa mereka punya bukti. Melihat mereka terus mendesak, Worry berkata, jika memang kami, apa yang akan kalian lakukan? Apa yang bisa kalian lakukan? Tiba-tiba aura kuat terpancar dari tubuh Worry. Suho yang berada di sampingnya tercengang. Taho yakin bahwa Worry dan yang lainnya pelakunya. Saat ini, Worry penuh dengan niat membunuh. Suho buru-buru mencegahnya untuk menyerang. Ia juga membujuk Taho dan yang lainnya. Worry baru menyadari bahwa ia telah kehilangan kendali. Maaf, Suho, aku tidak akan berkelahi. Dengan tenang, ia berkata kepada mereka, aku tahu kenapa kalian curiga sama kami. Tapi sungguh, bukan kami. Percaya atau tidak, setidaknya jangan bertengkar di sini. Kalian tidak lihat Suho ketakutan? Mendengar itu, Lee dan yang lainnya merasa tak enak untuk melanjutkan perkelahian. Kalau kalian mau bertanding, tunggu saja sampai Liga Malam. Saat itu, kita bisa bertanding secara sportif di lapangan. Lee ragu sejenak, lalu berkata, Suho, hari ini aku melepaskan mereka demi kamu. Maaf sudah membuatmu takut tadi. Setelah mengucapkan kata-kata kasar, mereka pergi dengan marah. Tiba-tiba, Jin merasakan sesuatu. Tak lama kemudian, ia menyuruh yang lain pergi dan mencari Solen sendirian. Seperti yang diketahui, manusia serigala dan vampir adalah musuh bebuyatan. Namun, Solen adalah blasteran keduanya. Sebenarnya, ia baru saja mengetahui hal ini. Ia tak menyangka orang lain akan langsung mengetahuinya. Orang itu adalah Jin, manusia serigala dari sekolah Yu Cheng. Ia juga penasaran mengapa ada makhluk seperti itu. Tapi Solen tidak berniat memberitahunya. Jin pun tidak memaksa. Ia kemudian membahas kasus mengerikan yang menimpa seorang siswa di sekolah mereka belum lama ini. Di leher siswa itu terdapat bekas gigitan yang jelas, dan darah di tubuhnya telah dihisap habis. Solen langsung menyadari bahwa mereka mengira ia dan teman-temannya pelakunya. Tak disangka, mereka malah menuduhnya. Meskipun kami memang punya dorongan itu, bukankah kalian, manusia serigala, juga sama, terutama di malam bulan purnama seperti ini? Jin mengakui bahwa mereka memiliki dorongan naluri yang kuat. Tapi meskipun begitu, kami tidak akan pernah menyakiti manusia. Solen mengatakan bahwa pihaknya juga sama. Tapi vampir lain mungkin tidak seperti kami. Jin merasa curiga dengan pernyataan itu. Setelah ragu sejenak, Solen akhirnya mengungkapkan kebenarannya. Ternyata, Solen dan teman-temannya seperti baru terbangun dari mimpi yang panjang. Mereka juga tidak mengerti keberadaan mereka sendiri. Jadi, Solen bahkan tidak tahu mengapa ia memiliki darah manusia serigala. Meskipun orang lain menganggap mereka sejenis dengan vampir biasa, mereka sendiri tidak berpikir demikian. Setelah mendengarkan, Jin merasa sedikit simpati pada Solen. Mungkin karena separuh darah manusia serigalanya, Solen juga tidak terlalu membenci Jin. Namun, saat ia mengulurkan tangan, Jin dipanggil oleh teman-temannya. Di sisi lain, Lee baru saja mengantar Suho ke asramanya. Suho akhirnya punya waktu untuk berkenalan dengan Zaka dan Noah. Keduanya menatap Suho dengan terpesona. Setelah Suho mengucapkan selamat malam dan masuk ke kamarnya,
Barulah mereka bertanya kepada Li tentang identitas Suho. Mereka berkomunikasi dengan Li menggunakan telepati. Kami bergegas ke sana karena merasakan fluktuasi energi. Dan kami melihat Suho melawan 3 atau 4 manusia serigala sendirian. Itu pertama kalinya aku merasakan fluktuasi energi yang begitu kuat. Noah menambahkan, saat kami akan berkelahi, hanya karena satu kata dari Suho, aku merasa tidak bisa melawannya. Hal ini membuat mereka berpikir bahwa Suho adalah sesepuh dari klan mereka. Setelah mendengar itu, Li menjelaskan bahwa Suho bukanlah bagian dari klan mereka. Sebaliknya, ia sangat membenci vampir. Saat itu, Suho sedang memikirkan kejadian yang baru saja terjadi. Ia tidak mengerti mengapa ia mengatakan bahwa Li dan yang lainnya adalah pelaku. Ditambah dengan cerita kepala sekolah tentang kasus yang dilakukan oleh vampir, ia pun mulai curiga dengan identitas Li dan teman-temannya. Tak lama kemudian, ketujuh vampir berkumpul untuk membahas masalah ini. Karena tempat berkumpul mereka yang biasa sekarang ditempati Suho, mereka memutuskan untuk bertemu di kamar Solen. Alasannya, kamar Solen berada di tengah dan bersih. Mengenai para siswa yang dihisap darahnya, banyak bukti mengarah pada vampir. Namun, mereka hanya menghisap darah pada satu hari tertentu. Meski begitu, mereka tetap khawatir Suho akan salah paham. Solen sedikit meninggikan suaranya, makanya, kubilang jangan terlalu dekat dengannya. Kalian bahkan sudah memberitahunya tentang kekuatan kalian. Zaka langsung bereaksi. Sementara itu, 4 vampir lainnya tampak menikmati situasi ini. Solen memalingkan wajahnya dengan angkuh. Tentu saja aku tidak memberitahunya. Noah, yang sedari tadi diam, akhirnya buka suara. Tapi kami juga belum pernah melihat kekuatan Kak Solen. Jangan-jangan Kak Solen sebenarnya tidak punya kekuatan? Mendengar itu, Solen panik. Hesien ikut memanas-manasi. Kalau begitu, kita gigit saja dia. Solen pun kesal dan tak bisa berkata-kata. Mata Hesien berbinar. Bercanda, kok, ku percaya padamu. Lagi pula, kekuatan telepatimu yang terhebat. Kemudian, pembicaraan mereka kembali ke Suho. Agar Suho tidak mengetahui bahwa mereka adalah vampir dan membenci mereka. Mereka memutuskan untuk hanya menyapanya seperti biasa saat bertemu. Namun, keesokan harinya, Hesien menemui Suho. Bagaimana kalau kita pergi jalan-jalan akhir pekan ini? Dia mengabaikan teriakan Solen. Kita bisa pergi ke alun-alun. Kita bisa jalan-jalan sambil makan es krim. Hanya kita berdua. Tiba-tiba, Solen muncul di antara mereka berdua. Tidak boleh, aku juga mau ikut. Hesien menolak. Namun, Solen takut Hesien akan mengatakan sesuatu yang tidak pantas. Karena perdebatan mereka tak kunjung usai, Solen memberitahu yang lain melalui telepati. Tak lama kemudian, semuanya ingin ikut. Saat keduanya masih berdebat, sebuah suara terdengar di kepala Suho. Suho, kalian mau pergi ke alun-alun akhir pekan ini? Bolehkah aku ikut? Dengan malu-malu, Suho mengiyakan. Kemudian, Hori muncul di belakangnya. Sampai jumpa akhir pekan ini. Dalam setiap kelompok 7 orang, pasti ada satu pengkhianat. Vampir pun tak terkecuali. Setelah berdiskusi, ketujuh vampir berencana untuk menjauhi Suho. Namun, Hesien langsung menemui Suho setelah pertemuan mereka. Jika bukan karena Solen sekelas dengannya, mungkin Suho sudah dibawa pergi entah kemana oleh Hesien. Akhirnya, ketujuh vampir memutuskan untuk menemani Suho ke alun-alun. Sayangnya, Hesien bertindak licik. Pada pagi hari di akhir pekan, Suho tiba di alun-alun. Hesien menyapanya dengan riang. Suho bingung karena hanya melihat Hesien sendirian. Hesien menjelaskan bahwa ke-6 vampir lainnya sangat sibuk. Mereka semua suka mengecewakan orang lain. Jadi, bagaimana kalau kita berdua saja yang pergi? Abaikan saja mereka. Suho yang polos tentu saja mempercayainya. Tanpa pikir panjang, dia pun pergi bersama Hesien. Namun, di dalam hatinya, dia merasa sedikit kecewa. Tadinya aku ingin bertanya apa yang terjadi dengan Holly. Tapi kupikir lebih baik tidak. Aku tidak bisa mengganggunya. Sepanjang jalan, aku terus cemberut. Tiba-tiba aku ingat kalau aku bisa terhubung dengan Holly secara telepati. Namun, aku baru menyadari kalau Holly tidak menghubungiku. Aku juga tidak bisa menghubunginya. Hal ini membuatku merasa sedikit kecewa. Saat aku melamun, Sen sudah membeli es krim. Sen memamerkan gigi depannya dengan bangga. Aku minta ekstra banyak dari penjualnya. Suho langsung merasa tersanjung. Saat Sen sedang menikmati momen berdua, ia mendengar teriakan Ian di kepalanya. Sen, kau di mana sekarang? Bukankah kita janjian jam 7? Sekarang baru jam 5. Kau kemana? Mendengar itu, Sen tetap tenang. Aku memang bilang jam 5. Kalian semua mengecewakan Suho, kecuali aku. Kalian sangat mengecewakan. Solen semakin marah. Dia mengancam tidak akan melepaskan Sen. Sen tampak tidak peduli. Silakan saja kalau berani. Sebentar lagi kita akan naik perahu. Hajar aku di laut sana. Suho memperhatikan ekspresi Sen yang beragam. Dia tidak tahu kalau Sen sedang berbicara dengan orang lain. Setelah beberapa saat, Suho berkata, "Terima kasih, Sen. Kau pasti sibuk, kan? Tapi kau masih menemaniku." Mendengar itu, Sen tersipu malu. Mungkin karena aku perhatian. Kemudian Suho mengatakan ini pertama kalinya dia ke alun-alun.
Karena dia selalu takut pada tempat ramai. Sen melihat kekhawatirannya. Kalau begitu, ayo naik perahu. Tidak banyak orang di laut. Dan kalau kita berangkat sekarang, kita bisa melihat matahari terbenam. Lalu dia menyuruh Suho menunggunya sementara dia membeli tiket. Suho pun duduk dengan patuh. Suho, suara Holly terdengar di kepalanya. Apa kau sekarang di alun-alun? Suho merasa sedikit senang. Bukankah kau ada urusan mendesak hari ini? Mendengar itu, Holly terdiam sejenak. Bukan urusan mendesak, tapi urusan penting. Suho penasaran dan bertanya apa urusannya. Dua kata sederhana itu membuat wajah Suho memerah. Dengan gugup, dia makan es krimnya dengan lahap. Kukira kau tidak suka bercanda. Holly mengatakan kalau dia tidak bercanda. Suho tidak percaya, dan tidak tahu harus berkata apa. Lalu Holly memintanya untuk menunggu. Dia juga meminta maaf karena membatalkan kencan mereka. Suho terdiam sejenak lalu menerima ajakannya dengan malu-malu. Tiba-tiba dia ingat kalau Sen sedang membeli tiket perahu. Lalu dia pergi ke loket tiket untuk mencegah Sen membeli tiket. Atau membeli satu tiket lagi. Saking senangnya, dia tidak menyadari ada sepasang mata merah darah di gang. Tiba-tiba, sebuah tangan kering kerontang muncul. Suho baru menyadarinya, tetapi dia sudah diseret ke dalam gang. Orang itu menutup mulut Suho dengan erat agar dia tidak berteriak. Suho terkejut melihat mata merah darah orang itu. Ia mengerahkan seluruh tenaganya, bantingan bahu lainnya, tanah dan batu beterbangan saat tubuh itu menghantam tanah. Orang itu terbaring tak bergerak. Setelah berhasil pulih, Suho menyadari bahwa kuku orang itu sangat tajam. Rasa dingin menjalar di tubuhnya. Mungkinkah dia, sebelum ia sempat berpikir lebih jauh, orang itu bangkit kembali dengan posisi yang aneh. Ia tiba-tiba menoleh ke arah Suho. Suho melihat wajahnya dengan jelas dan yakin bahwa ia adalah vampir. Rasa takut yang hebat membuatnya tak bisa bergerak. Ia hanya bisa melihat vampir itu berjalan mendekatinya selangkah demi selangkah. Vampir itu tiba-tiba membuka mulutnya lebar-lebar. Tiba-tiba, Hyeon muncul dan membantingnya ke dinding. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasi. Nantikan cerita seru lainnya. Terima kasih.